Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Begitu juga kalau kita mau mau ngusir. Kita kan di badan kita nih isinya setan semua, bos. Pengen kredit motor, pengen kredit mobil, pengen kredit rumah. Betul, betul. Pengen top up, pengen take over. Ini setan nih, bos, bukan kita. Kalau kita mah kayak bayi baru lahir, bos. Nah, gimana caranya? Paksain gitu. Burung nih, bebek, tikus. Bos, kalau ada kucing kawin, berhenti gak tuh kucing? Enggak, asik aja. Tapi kalau kita takutin, langsung cipirin. Oleh lihatnya gitu ya, karena gue maksain. Oh, gue orangnya gitu ya, weh. Iya. Sehingga lo cocok gak sama gaya gue? Cocok, sangat cocok. Ekstrim. Bos, dari tahun 2000, ini kan teman gue sekantor nih. Kita berapa tahun ya bos sekantor, bos? Zamannya masih di Cikini. Terus kita masih, kan zamannya dulu kita masih di rumahnya mertua gua tuh. Di ruangan yang belakang. Ya, Kemayoran. Berapa lama kita ya bos ya? Nah, gue tuh memang dari dulu ngomongnya begitu ya bos ya. Lucu, jorok ya bos. Nah, iya. Akhirnya gue ngajarin tuh bos sama tamu-tamu. Kan gue di sini dari tahun 2000. Iya, Pak. 2000 terus 2011 gue berangkatin anak yatim umroh sampai sekarang. Nah, gue tuh kalau ngomong bos, kok di sini. Pokoknya ML wajib. Sehari 3 kali. Pokoknya ML wajib. ML wajib. Dasarnya itu gue ngeliat zaman gue pengantin baru, lu pengantin baru, pada pengantin baru. Kita tuh ML hampir tiap hari. Hampir tiap hari kita bermesraan, ketemu ciuman. Namanya kita pengantin baru. Remes-remes. Mungkin kita kalau di mobil makan disuapin. Karena pengantin baru. Kue lapis juga berdua segigit. Habis ini digigit sama bini kita, digigit. Sekarang kok nggak terjadi ya di usia kita 40 tahunan, 30 tahun dah. Atau 40 tahun atau 50 tahun. Akhirnya gue paksain tuh tamu-tamu. Banyak bos yang menghujat gue bos di YouTube sama di TikTok. Iya Pak Haji. Baru ada jawabannya tadi pagi. Gue kirimin ke dia ya. Gue kirimin kan. Gue kirimin bos. Bahwa yang namanya orang mau kaya raya. Kuncinya satu. Hubungannya suami istri mesti harmonis. Gue lihat nenek gue harmonis. Oh ini. Langsung lah nih banyak yang pada nanya. Pak Haji kalau aku nggak punya suami gimana? Sewa. Wah sewa. Kalau duda Pak Haji. Enggak lah, dia ada bandot. Pakai bandot. Jadi buat dari tahun 18 apa jadi kegiatannya? Ya serabutan Pak Haji. Serabutan cuman gagal terus. Sampai sekarang ya untungnya mulai 2018 bisa gitu Pak Haji. Sampai sekarang gitu. Mau nikah lagi sih, mau nata ekonomi dulu ini. Setelah dapat petunjuk, saran dari Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya bos ya. Siap Pak Haji. Ada lagi ya bos yang mau diobrolin sebelum lanjut? Yuk Bapak, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim dari Bengkulu, Sumatera Selatan. Salim. Salim.
Bukan salaman ya. Salim, Pak. Apa kegiatannya Lim di Bengkulu Lim? Ya itu pertanian, Pak. Nanam apa Lim? Ya sekarang sedang nanam sawit. Oh sawit. Ya. Berapa hektar Lim? Ya cuman 2 hektar. 2 hektar. Udah berapa tahun Lim nanam sawit? Sawit? Yang satu itu sudah 5 tahunan, yang satu lagi sebidang itu baru 2 tahun umurnya. Nah selama ini yang kendalanya ya masalah pupuk Pak. Pupuk itu kendalanya. Dan ada penyakit itu semacam kayak jamur pelepah itu. Di kelapa sawit? Iya, kuning-kuning gitu. Dari dulu apa baru sekarang? Baru sekarang. Dulu nggak ada? Dulu nggak ada. Ya, selama ini ya itu belum ketemu obatnya itu. Ya, lama-lama kalau dibiarin mati itu Pak. Kalau udah ketemu obatnya. Dipupuk pun nggak mempan itu. Saya kira itu kekurangan urea, tapi ternyata dipupuk urea nggak mau hijau juga. Tuh. Gampang bos. Iya. Saya punya tamu RDI orang Lampung. Iya. Dia nanam singkong. Kalau panen kira-kira paling sehektar cuman berapa ton? Berapa ton ya? 20. Untuk ningkatin gimana? Akhirnya solusinya dia praktekin ilmu RDI. Apa tuh? Dia berendam alat kelamin dia, satu badan alat kelaminnya diterendam di gentong. Air rendeman alat kelamin di gentong buat nyiramin tanaman itu tanpa bayar. Dan singkongnya panen jadi 50 ton, 1 hektar. Coba lu cerita pakai mic. Ya itu sudah sepuh juga kayak Bapak. Suami istri ke sini privat yang keempat kemarin. 4 kali. 4 kali. Yang 10 juta. 10 jutaan. Yang keempat kali. Dulu enggak pernah panen. Paling 10 ton aja sudah luar biasa. Terus praktekin privat, diajarin, dipraktekin. 1, pakai tadi air rendeman disemprotkan, disiramkan. Yang kedua, datang ke kebunnya sebelum matahari terbit. Jadi pagi-pagi, walaupun sebentar, pokoknya harus ke kebun dulu. Ngapain, keliling, kontrol, lihat apa, disiramin itu, penyakit-penyakit yang biasa ganggu itu akhirnya tidak ada. Pupuknya sama, perawatannya sama, perlakuannya saja yang 2 ini yang ditingkatkan dia. Dan panennya ningkatnya luar biasa, 20 ton aja kadang nggak nyampe. Akhirnya dia malah yang manen kewalahan, bisa sampai 50 ton. Dan harganya kalau dia panen itu pas harga tertinggi. Mahal, harga tertinggi. Itu ya tidak. Nah ini. Yang kedua yang dipraktekkan dia memang kayak di awal-awal Pak Haji sampaikan tadi. Walaupun sudah tua, dia tiap hari bahasanya katanya apa? Tuklik. Tahu Pak tuklik? Hah? Tuklik. Nah, itu bahasa tuklik. Hah? Tuklik. Nah, itu bahasa Jawa Tengah. Dia teran dari Pati dulu. Alhamdulillah itu yang dia praktekkan untuk pohonnya bisa berbuah lebih banyak dan tahan penyakit. Yang kedua yang dari Probolinggo, tonggone jenengan. Itu nanem cabai. Dia
privat yang ketiga. Yang pertama masih kusut sama suami istri, cabenya rusak panennya, harganya juga jelek, tengkaran sama suami istri, maunya istrinya ndak usah dipupuk, ndak mau belikan obat, biarin aja dibongkar. Sama Pak Haji nggak boleh dibongkar, udah biarin, usah dirawat kok dibongkar, cebokin. Jadi ndak dibelikan obat, semprot sama istrinya, ndak mau mengeluarkan uang, dia semprot sendiri pakai cebokannya dia. Datang lagi kedua sama istrinya, alhamdulillah Pak Haji, istri saya yang kemarin nggak mau ngasih beli obat, sekarang semangat karena saya semprot pakai air cebokan yang diajarkan Pak Haji, tumbuh lagi. Walaupun kemarin keriput-keriput, sekarang cabenya jadi bagus, tumbuhnya bagus. Privat yang ketiga, ngajak anaknya, biar anaknya ikut semangat. Istrinya sudah tidak di sana, yang harusnya panen yang ke-13, 14 itu sudah habis. Semprot ini itu alhamdulillah Pak Haji, ini panen lagi, harganya malah naik. Waktu itu harga pas cuman 24.000 di petani. Teman-temannya dibeli 24.000, khusus mulai dia dibeli 28.000 karena yang lainnya ada patek-pateknya lah, dia bersih, mulus, bagus, mengkilat. Nah, kena itu. Kena air. Karena memang diperiksa di Sukopindo kemarin alat kelaminnya mengkilap. Jadi itu yang dipraktekkan. Dua contoh yang Bapak bawa dulu sini alat kelaminnya ditatakan piring. Bener gak mengkilap? Itu Pak, coba dipraktekin, penyakit-penyakit itu akan hilang nanti. Ya. Yang kedua Pak, harapan saya kalau panennya itu bisa banyak, meningkat, harganya baik, itu saya pertama menyantuni anak yatim. Yang kedua karena... Kenapa nggak nyantunin ibu yatim? Bonusnya dapat anak yatim. Mendingan nyantunin anak yatim ya, bonusnya dapat ibu yatim ya. Jadi Bapak jangan gini. Saya cita-citanya jangan, Bapak harus ngomongnya pasti. Pasti bulan depan saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim gitu. Jangan bilang semoga atau mudah-mudahan atau cita-cita saya, jangan. Itu jatuhnya jadi ngambang. Ya, saya ucapi. Bapak, jadi gini Pak. Zaman saya kecil dulu Pak. Zaman saya kecil, zaman dia kecil. Itu ada permainan time zone Pak. Kalau kita mukulnya kenceng, itu mentok. Langsung dapat bonus. Tapi kalau kita mukulnya pelan, tung, segini. Tung, segini. Tapi kalau kita kenceng, mentok. Ingat ya bos, zaman kita dulu kecil. Time zone. Sekarang udah gak ada time zone ya. Iya, zamannya dulu ada time zone, permainan time zone. Mukul. Tung. Nah, Bapak juga harus pasti. Jadi Bapak jangan bilang, cita-cita saya nanti kalau ini sukses, saya nanti mau nyantunin anak yatim. Kata Allah, kamu aja belum sukses aja udah bohongin gue. Gimana lo sukses, lo kabur. Kok gitu ya, namanya setan kan udah berjanji. Setan tuh Pak, hajatnya dikabulin sama Allah tuh 2. Coba lu cerita, setan. Iya, jadi walaupun seperti itu, setan itu dilaknat oleh Allah, terima, tetap legowo, tapi punya 2 hajat. Dan dikabulkan semuanya. Nah, Bapak ikut gaya setan. Gaya setan. Ayo ya, gaya setan. Apa yang diajarkan Allah? Tidak apa-apa Allah, aku engkau laknat masuk neraka. Tapi saya mengajukan hajat. Yang pertama, beri umur panjang. Sama kan doanya Bapak Ibu?
umur panjang. Tapi umur panjangnya sampai hari kiamat. Sampai hari dibangkitkan. Sampai hari akhir zaman. Dikabulkan langsung enggak oleh Allah? Kabulkan. Langsung dikabulkan tanpa catatan kaki. Iya. Kamu termasuk yang umurnya panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan. Yang kedua, hajatnya apa? Setan. Punya follower yang banyak. Punya anggota yang banyak. Punya pemilih yang banyak. Punya jamaah yang banyak. Dari mana jamaahmu? Saya akan ajak anak cucu Adam untuk menjadi pengikut saya. Saya akan datangi dia dari depan, dari belakang, dari kiri maupun dari kanan. Semangatnya seperti itu setan. Dan itu dikabulkan boleh nggak oleh Allah? Boleh. Boleh kan dikabulkan sehingga anggotanya banyak sekarang. Mayoritas pengikut setan. Anda tahu ini pengikut-pengikut siapa ini? Iya, pengikut setannya banyak. Sekutu sama setan. Dan itu diizinkan oleh Allah. Boleh. Tetapi bagi orang-orang yang mau. Allah tetap memberikan petunjuk kepada anak cucu Adam. Itu yang tidak bisa diajak jadi anggota. Apa kuncinya setan bisa dikabulkan oleh Allah? Karena dia legowo, lapang dada. Gitu Mbah? Bapak bisa kalau legowo? Bisa, Pak. Iya. Jadi Bapak harus ngomongnya pasti. Pasti. Gitu. Oke? Oke. Nah, biar Bapak hajatnya terkabul, cair 10 miliar. Bapak sama orang rumah bisa gak hubungannya harmonis? Bisa, Pak. Di rumah sama siapa aja Bapak ada? Istri satu, anak satu. Nah, bisa gak sama istri harmonis? Bisa, Pak. Jangan Bapak habis ML. Misalkan Bapak habis ML. Hari Sabtu habis ML. Hari Senin yang ngambek. Gak boleh. Ada gak kayak gitu? Ibu-ibu. Istri-istri ada gak kayak gitu? Hah? Oh, gue kepelin loh. Nggak boleh. Hah? Hah? 2 lagi. Oh iya, 3 lagi deh. Sama Eyang. Maksud saya kan Sabtu kita habis ML. Sabtu sama istri kita tercinta. Kalau bisa hari Minggu masih harmonis dong. Hari Senin masih harmonis dong. Masih Selasa masih harmonis dong. Hari Rabu masih harmonis dong. Ini enggak. Miss. Karena keinginan istri tercinta kita enggak turutin. Enggak boleh. Kan ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nanti Bapak harus harmonis sama istri tercintanya. Bapaknya yang mesti banyak yang ngalah sama istrinya. Banyakan yang ngalah Bapak apa istri biasanya? Saya yang ngalah. Gimana ngalahnya biasanya sama istri? Ya, si istri itu banyak ngoceh itu daripada... Yo, si banyak ngoceh. Kok sama? Daripada ribut ya lebih baik diam gitu. Biasanya ngocehnya di mana? Ya kalau ada... Di ruang tamu, meja makan atau di mana? Ya di mana saja, di dapur ya ngoceh, di Meja makan. meja makan ya ngoceh. Kok sama? Biasanya kalau istri ngoceh, ngambek, pengen apa biasanya Pak? Ya kalau... Uang. Kok sama? Kalau ngambek Satu itu, sekolah ya sama para wanita semua ya titelnya sama. Oh sama pelajarannya?
Ada pelajaran nih. Kalau ngambek itu biasanya sementara itu diam sampai sehari semalam. Oh ya? Iya. Wah. Masih mending sehari semalam. Ada yang 2 hari 1 malam. Oh Bapak didiemin. Terus Iya. gimana Pak? Mulai akurnya lagi gimana? Romantis lagi gimana? Ya mulai akur kembali itu ya minta tolong bikin mie Minta tolong bikin. teh manis atau bikin kopi gitu. Bapak yang minta tolong. Iya, Terus dibikinin sama dia. ya dibikini ya. Kok sama? Terus bikin tehnya pakai teh poci apa enggak? Pakai teh celup itu. Oh dicelup. Oh, bukan alat kelamin Bapak dicelup. Kok sama? Akhirnya Yang nggak sampai 2 malam ya ngambek, nggak boleh sampai 2 malam. Ibu-ibu kalau bisa jengkel jangan sampai lebih dari 2 malam. Semalam aja. Terus malam berikutnya ibu udah harus cair biar hajat kita lebih gede. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? gede aja. Gede hajat. Gede hajat apa gede cemberut? Gede aja. Gede aja. Ya kan dia penyebabnya suami aku. Sekarang gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat ya. Jadi hajat diutamain ya. Insya Allah. Oke, tadi ajarin ya Pak. Yuk masnya. Yang satu lagi Pak. Ya. Yang satu lagi itu saya dengan kawan-kawan tuh mendirikan pesantren. Tempo dulu itu ramai. Tapi sementara pengasuhnya itu khianat Pak. Jadi bubar. Sekarang dihidupin lagi. Ya karena pesantren itu bukan milik pribadi, milik bersama. Sama kelompok pengurus itu. Jadi dananya itu kurang. Nah dengan adanya kami mohon bantuan kepada Bapak, pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Terima kasih. Jangan gitu Pak. Berarti Bapak ngarepin dari donatur dong. Bukan Pak. Hmm? Ya selama ini donatur, selama ini kalau kami minta tolong bimbingan kepada Bapak berhasil, pasti akan saya bantukan kepada pondok pesantren. Kan duitnya belum ada. Namanya offside. Ya, Bolanya belum jatuh ke tanah. Bapak udah masuk ke daerah lawan, duitnya belum dipegang, Bapak udah mau bantu ini, udah ngeplot, nggak boleh, namanya offside. Bapak diem aja, makanya Pak, saya nggak setuju Bapak dan Ibu berdoa, saya nggak setuju. Kenapa? Lebih baik baca Quran aja. Karena kalau kita berdoa lagi, belum dikabulin, akhirnya Bapak dan Ibu mutung. Mutung nggak? Hah? Pastilah. Coba lo ceritain. Lebih bagus baca Quran daripada berdoa sama zikir. Ada gak ayatnya? Iya, jadi ada 2 hadis Nabi tentang baca Quran. Yang pertama, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, artinya dengan membaca Al-Quran, itu diberikan keutamaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan memohon doa. Maka orang yang membaca Al-Quran diberikan keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Yang kedua, sesungguhnya ibadah yang paling utama, yang paling mulia bagi umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu kalau
surat Fatir ayat 29 itu salah satunya membikin usaha kita yang dijamin Allah tidak akan mengalami kerugian. Fatir ayat 29. Jadi Allah menyebutkan ada 3 orang yang melakukan apa? Yang pertama, baca Al-Quran. Alladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka apa? Yang paling bawah, tijarohnya, bisnisnya, usahanya, kegiatan apapun yang dilakukan dijamin lantabur, tidak mengalami kerugian.